Di antara begitu banyak platform yang datang dan pergi, ada satu platform yang bertahan setelah sekian lama, setelah ada banyak platform-platform yang scam. Platform seperti ini perlu untuk didukung, dan saya hari ini ingin bercerita kepada teman-teman. Sejak pertama saya mengalami berbagai hal di dalam platform ini sejak saya bergabung pertama kali hingga saat ini. Ikuti video saya, check it out. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman para pemirsa Sandikala dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, siang ini saya ingin ngobrol sedikit tentang TikTok ya. Teman-teman, TikTok ini merupakan satu-satunya platform yang sejak menjelang pertengahan atau ya mulai pertengahan tahun lalu hingga sekarang, yang artinya sudah hampir 1 tahun berjalan, tentu dengan pasang surutnya ya. Dan saya adalah orang yang mengalami awal-awal TikTok masuk Indonesia. Ketika saya bergabung dengan TikTok, saya ingat betul waktu itu memang belum banyak ya. Memang ketika masuk pertama kali bisa dikatakan sulit untuk berkembang. Awalnya di Agustus ya, kalau teman-teman lihat ini saya mendaftar, habis itu saya kemudian mendaftarkan istri saya itu ya di bulan Agustus. Itu saya mengalami fase di mana memperkenalkan TikTok ini tidak mudah. Karena apa? Ya karena namanya aja sudah mirip sama yang sebelah yang sudah gede banget kan. Tapi sampai 2 bulan berikutnya, ya kenapa Kak sampai 2 bulan ya? Karena edukasi minim ya. Kita tahu lah ketika platform itu diperkenalkan dan manajemen tidak membuat acara apapun, maka edukasi kepada saya juga sangat minim, sehingga saya mengalami kesulitan juga untuk mengembangkannya. Tapi 2 bulan kemudian, dengan satu kebetulan saya mengenal manajemen yang lama, orang yang ditunjuk untuk mengembangkan di Indonesia, dan saya bertanya banyak hal, dan sejak itu saya langsung mendapatkan satu cara untuk mengembangkan jaringan saya. Dan tahu nggak pakai lama, cepat banget, rapid sekali perkembangannya, yang dari Agustus hingga Oktober itu hanya berhasil mengumpulkan 350 orang. Tapi itu di semua lapisan ya. Jadi bukan hanya di level 1 ya. Level 1 nggak banyak. Nah, mungkin ketika itu sekitar 50 kurang dikit. 40 sekian lah, 42 atau 48 saya lupa. Tapi begitu masuk Oktober, November, Oktober ya, sepanjang pertengahan Oktober sampai akhir, itu langsung banyak banget, hampir 10.000 orang. Kemudian November, saya seperti teman-teman ketahui pernah dimintai tolong kepada sang agent ya, agent untuk Indonesia, pengembang Indonesia, untuk mengawal teman-teman mengadakan kegiatan di Makassar ya. Teman-teman lihat ini kan. Kegiatan ini
16 November teman-teman. Dan tahu nggak, sejak kegiatan ini, artinya kalau dari 17 Oktober ke 16 November itu 1 bulan kan. Kemudian 1 minggu setelah ini langsung habis kuota untuk blok yang kedua. Kuota blok yang kedua itu habis. Sebelumnya blok yang pertama dihabiskan di Taiwan, di mana-mana ya. Tapi begitu masuk Indonesia, tidak berkembang awalnya, tapi kemudian langsung berkembang di bulan Oktober November. Blok kedua langsung habis. Seminggu setelah, bahkan nggak sampai seminggu itu, 2 atau 3 hari lah. Itu kemudian langsung masuk ke blok 3. Saya ingat sekali itu. Itu menunjukkan bahwa demand terhadap detox ketika itu tumbuh sangat besar. Dan teman-teman, berjalannya waktu sampai Januari, kita mengadakan kegiatan di Jakarta ya. Bukan kita, tapi Detox mengadakan kegiatan di Jakarta dan saya diundang di sana. Mr. Even mengatakan bahwa ketika itu seluruh pengguna Detox sudah mencapai 1 juta orang. Dan Indonesia salah satu negara yang menyumbang jumlah pengguna Detox yang cukup besar. Nah, ini menunjukkan bahwa perkembangannya naik dari waktu ke waktu. Ya, ada sedikit persoalan yang terkait dalam internal manajemen Indonesia, bukan manajemen pusat ya, tapi manajemen Indonesia menyebabkan satu hal. Tapi kemudian orang berpikir bahwa ketika platform mengalami masalah kemudian akan down. Ternyata tidak. Detox ini bisa survive. Detox benar-benar bisa berbenah sehingga pada Februari. Nah, ini Januari hingga awal Februari, kemudian awal Februari hingga menjelang akhir Februari, ini terjadi berbagai macam negosiasi. Kita para leader dan khususnya ada leader kita Bu Hana ya, ada salah satu leader yang memang mempunyai keahlian khusus ya, kemudian menjadi wakil dari kita semuanya untuk bernegosiasi dan selesai. Maka ditunjuklah satu manajemen baru untuk memimpin Indonesia dengan gaya yang baru, bukan gaya yang lama. Bahwa ketika di waktu lalu mereka menggunakan gaya kepemimpinan tangan besi ya, sehingga membuat gerah berbagai macam persoalan lah terjadi. Tapi belakangan ternyata ini kelompok manajemen pusat ini mampu merubah segalanya sehingga Detox bisa survive kembali dan semakin baik. Tahu nggak teman-teman, sejak memulai dengan gaya yang baru, dengan gaya kepemimpinan yang baru, rupanya animo masyarakat tambah baik. Dan Detox mampu menunjukkan bahwa ini bukan persoalan yang substansial. Ini hanya satu masalah yang bisa diatasi karena itu soal SDM saja. Adapun bisnisnya masih terus jalan dengan baik. Dan kita tahu hari ini setiap orang menghasilkan dan banyak. Memang kalau kita bersinggungan dengan cryptocurrency, kita mesti tahu karena Detox ini adalah token platform yang membentuk atau membangun token kripto. Namanya Detox, Diamond Talk. Dan dia sudah dijual belikan di pasar bebas ya. Listing di PancakeSwap dan itu sudah lama. Maka
demand dan supply itu akan terjadi keseimbangan atau bahkan demand lebih gede manakala para pengguna itu memegang erat ya, atau hold koin yang dikumpulkan di mining. Bukan kemudian mining lalu jual, mining jual. Maka yang seperti itu tentu tidak akan baik untuk di tok ke depan. Dan sejak berganti manajemen, ini uniknya, rata-rata pengguna di tok bisa dikatakan hampir semuanya melakukan gerakan ini, gerakan hold, meminimalisir penjualan. Mereka sudah muncul rasa eman atau rasa sayang kalau menjual di tok. Karena apa? Karena harga di tok saat ini masih ya meskipun sudah naik ya, sudah naik 2 kali lipat dari sejak restart, tapi belum terlalu tinggi naiknya. Padahal ada satu target komunitas ini untuk mendapatkan atau menaikkan harga sampai minimal $1. Padahal sekarang ini baru $1-nya 0,04. Masih banyak kan, masih jauh. Tapi ternyata dari waktu ke waktu hanya berapa bulan berarti? Februari, awal Maret ya. Maret, sepanjang April, sepanjang Mei. 3 bulan. Mampu menaikkan 2 kali lipat. Hampir ya sudah lebih ya. Dan orang-orang yang membeli paket terbesar namanya Red Diamond ya. Lencana Red Diamond atau Red Diamond Badge. Itu sudah mengalami peningkatan harga yang luar biasa. Misalnya orang seperti Bu Hana yang di akhir Februari sudah membeli Red Diamond di harga 28 juta. Hari ini kalau dijual sudah 46 juta. Berapa duit itu? Dalam 3 bulan bisa meningkatkan dari 28 ke 46. Itu 16 dan 2 berarti 18 juta. Padahal sambil naik harganya juga sambil mining, sambil memperbanyak jumlah koinnya. Jadi teman-teman yang belum mengenal DITOK mungkin dengar video saya kemudian tertarik, teman-teman bisa bertanya-tanya ya. Dan teman-teman yang dulu pernah gabung dan belum sempat kembali, teman-teman coba cek akun masing-masing, lihat seperti apa DITOK sekarang. Jangan lupa lihat grup official, hanya ada satu grup official di grup WA maupun Telegram, ada satu saja. Oke, gitu aja. Mungkin saya ini flashback saja sepanjang perjalanan ini, dan saya katakan selama DITOK mulai hingga hari ini saya sudah melihat ada begitu banyak platform lain yang datang gugur, berdiri kemudian hancur, yang scam banyak sudah. Tapi DITOK tetap berdiri tegak. Apa artinya? Dia memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh platform-platform lain. Saya kira itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang, tetap semangat.